Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat kembali beribadah dalam ibadah kapel pada pagi hari ini. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti kebenaran dari firman Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena kebaikan-Mu. Walaupun kami terpisah Tuhan secara fisik oleh jarak, ruang dan waktu, tapi Tuhan, Engkau menganugerai kami teknologi sehingga kami tetap bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah, dalam kuasa Roh Kudus, buat kami mengerti, kami mohon di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saya sangat berbahagia pada kesempatan pagi hari ini dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada ketua kita Bapak Petrus Baila yang sudah menyelesaikan webinar ya, seminar disertasinya. Puji Tuhan, sangat terberkati, Tuhan memberkati. Baik, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mahasiswa yang saya kasih, tema yang diberikan kepada saya adalah berkat dan kutuk. Dan kita pasti familiar kalau namanya berkat dan kutuk. Kita biasanya bicara dari Ulangan pasal yang ke-28. Sekali lagi, Ulangan pasal 28, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-46. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat 46. Kita melihat di ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih, pasal 28 ini berbicara dengan konteks di pasal sebelumnya ketika Musa itu melakukan persis yang diperintahkan Tuhan sebelum nanti mereka masuk ke tanah Moab ya, di seberang sungai Yordan. Jadi belum nyebrang gitu ya. Nanti nyebrangnya di masa Yosua. Ini adalah konteks di mana mereka ada di Gunung Ebal. Setelah itu mereka, kita tahu perintahnya apa, seperti dikatakan di kitab Keluaran, mengucapkan 12 ucapan kutuk ya. Ucapan kutuk ini adalah contoh paling terkenal ya, 16, kutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Nah, disitulah kemudian setelah ucapan 12 ucapan kutuk itu selesai, kemudian masuk di pasal 28 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik lagi ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi di atas segala bangsa di bumi. Jelas ini bicara konteksnya kepada Israel sebagai suatu bangsa. Baik-baik mendengar ya, kita sudah pernah dengar ini ya di Ulangan pasal 6 ya, sama ya Israel ya, dengarkanlah ya Israel, kita Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang esa. Di sini diulangi lagi, mendengar. Setelah mendengar, melakukan. Gak cuma melakukan aja, tapi dengan setia. Setia dalam segala tantangan, godaan, itulah kesetiaan diuji. Dan maka akan ada janji Tuhan untuk mengangkat. Ini adalah untuk konteks bangsa Israel. Lalu, apa yang terjadi di dalam koridor berkat ini? Yaitu ketika bangsa ini melakukan ayat 1. Yaitu apa? Baik-baik mendengar, gitu. Kemudian setia melakukannya, maka ada berkat. Nah, berkatnya itu jelas. Berkat-berkat jasmani termasuk di dalamnya. Di ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu ya. Jadi perintah Tuhan untuk berlipat ganda itu ya. Jadi kemungkinan kalau mereka taat kepada perintah Tuhan, nggak ada yang mandul gitu ya. Jadi akan
populasinya akan bertambah terus, terutama juga hasil bumi, ternak dan lain sebagainya. Nah terus sampai ayat 6 itu berkat-berkat jasmani. Tapi selain berkat jasmani, satu ada juga yang kedua, keamanan. Ya, di ayat 7 Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Luar biasa ini. Satu berkat jasmani, ya. Yang kedua berkat keamanan, perlindungan dari musuh-musuhnya. Karena buat apa dapat berkat kalau dirampok, ya? Kita masih ingat di Hakim-Hakim, ya, waktu itu, ya, Gideon, sebelum Gideon diangkat Tuhan, orang-orang Israel itu apa? Nanam-nanam, tapi orang Midian datang ambil, nggak ada gunanya. Jadi berkat jasmani dan keamanan teritori itu diberikan kepada Tuhan. Ayat 9 ini adalah karakter, ya, kudus. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditentukannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Kekudusan, karakter sifat bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus, ini akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa-bangsa akan takut. Mereka akan lihat, wah, Tuhan Allah Israel, Yahweh Elohim, ya, Adonai, ya, orang Yahudi emang gak berani menyebut Yahweh, itu luar biasa. Gak boleh sembarangan kita sama mereka, gitu. Jadi sekali lagi berkat jasmani, kemudian keamanan, perlindungan teritorial dari musuh, kemudian kekudusan, dan orang-orang akan melihat Israel sebagai bangsa yang ditakuti, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh karena Israel hidup kudus. Lalu kita ada di ayat 13. Ini dah terkenal, sangat sering dikutip sama pendeta-pendeta hamba Tuhan kalau bicara soal berkat, ya. Ini akan, ya, jadi imperfect semua kalimatnya ini dalam bahasa aslinya. Jadi ya belum terjadi. Ini kondisional sebetulnya. Seperti itu, ya. Nah, biasanya ayat 13 nggak dikasih tahu kondisionalnya. Cuma engkau akan menjadi apa ini? Engkau akan menjadi menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, gitu kan, ya. Iya, tapi ada kata apabila engkau mendengarkan berita Tuhan. Kembali ke ayat 1. Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Seperti sandwich, ya. Ayat 1 jelas bicara, kalau engkau mendengarkan hati-hati, baik-baik, dan melakukannya dengan setia. Ini dibungkus lagi, kau akan jadi kepala bukan ekor, ya. Itu juga sama, syaratnya sama, diulangi lagi di bawah. Dengarkan hati-hati dan lakukan dengan setia. Ya, setia sekali lagi itu kalau ada tantangan, kalau ada ujian. Kalau semua baik-baik aja nggak perlu setia, enak-enakan aja bisa, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman mahasiswa yang terkasih, kita bicara sekarang tentang kutuk, ya. Kami bicara soal berkat. Menarik sekali bahwa Tuhan Allah bicara tentang kekudusan pada bagian akhir, setelah bicara berkat jasmani dan berkat perlindungan keamanan teritorial. Karena hanya dengan karakter yang kudus, maka berkat-berkat itu bisa dilakukan, bisa didayagunakan, bisa mungkin bertambah berlipat dengan cara yang baik. Kenapa? Karena karakter yang mempunyai aset berkat-berkat itu, ya, yang Tuhan beri itu jelas itu dilakukan dengan suatu standar Taurat Allah. Kalau kita punya keamanan yang luar biasa, orang-orang takut sama kita, kita berkatnya melimpah, tapi kita tidak punya standar kebenaran firman Tuhan, ya kita jadi penjahat.
Seperti itu. Mari kita lanjut berkat kutuk. Ya, mohon maaf ini suara dekat sama masjid. Ya, no problem. Kita lanjut. Ayat yang ke-15. Tetapi ya ini antitesis dari semuanya itu ya, dari satu ayat dari 14 ayat pertama itu. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia. Enggak dengar, enggak setia. Kita kemana mungkin bisa setia kalau nggak dengar baik-baik? Kemrungsu ya. Dalam hidup kita, mahasiswa-mahasiswa ini, seperti saya bilang kemarin di kelas, kamu pengen apa? Kemrungsu dapat pacar. Hanya karena apa? Pengen seperti orang lain ya. Israel tuh pengen punya raja, seperti katakan di Ulangan 17 dan dikenapi di 1 Samuel. Kenapa pengen punya raja? Karena ingin seperti bangsa lain. Alasan opo gue ya, seperti itu. Jadi kita harus dengarkan baik-baik, kemudian melakukan dengan setia. Kalau tidak dengarkan dengan baik-baik, kemungkinan besar juga tidak melakukan dengan setia. Harap melakukan ke opo, didengerin aja enggak, gitu ya. Mel tahu bahasa Jawanya ini apa, Mel? Dorvinus? Ya. Jadi gimana kamu bisa melakukan Mel Dorvinus dengan baik kalau kamu tidak bagaimana kamu tidak melakukan dengan setia kalau kamu tidak mendengar dengan baik? Itu untuk kita semua. Baik. Terkutuklah ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Terkutuknya itu bukan di mana-mana, tapi di rumah sendiri. Mengerikan. Terkutuklah bakulmu, adonanmu. Jadi mandul semua toh, kandunganmu, bumimu, lembu sapimu, kandungan kambing dombamu ya. Terkutuklah. Berkat-berkat jasmani itu terkutuk, hilang. Ayat 20, Tuhan mendatangkan kutuk huru hara penghajaran atas segala yang kau kerjakan, ya, sampai engkau punah dan binasa, ya, tidak ada pertobatan. Tuhan akan melakukan penyakit sampar kepadamu. Ya, ini untuk pertama kalinya diomongin penyakit ya. Kutuknya itu memang spesifik penyakit di situ. Ayat 25, masih ingat tadi kalau musuh datang, keamanan teritorial apa? Musuh datang 1 nyebar 7. Ini kebalik. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah. Kalau tadi di ayat 7 akan membiarkan musuh maju dan terpukul kalah. Nah, mereka Israel ini yang akan agresif tapi kalah dan nyebar ke 7 ya, 7 wilayah ya, 7 arah. Tetapi bertujuh jalan engkau akan lari depan mereka sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Ngeri apa? Ngeri apanya? Ngeri kalahnya, pecundangnya. Gitu ya. Sadisnya mungkin ya. Betapa mengerikannya mereka kalah perang itu. Mayatmu menjadi makanan segala burung. Ayat 27, Tuhan akan mengajar engkau dengan apa? Barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis ya. Kudis nggak ada, zaman dulu nggak ada kalpanak ya, tapi ini nggak akan sembuh juga seandainya ada kalpanak ya. Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan, edan, gila ya, sinting, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Meraba-raba kok tengah hari? Siapa yang meraba-raba tengah hari? Wong edan ya. Kita akan jadi orang gila. Orang Israel pada waktu itu akan jadi orang gila ketika mereka meninggalkan Tuhan. Kutuknya sekali lagi tambah banyak. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi orang lain akan menidurinya. Biar nggak sakit hatimu ya. Yang kemarin-kemarin itu rindu pacaran, ya mending pacaran dah tunangan, ditiduri orang tunangannya itu. Gelem po? Nggak mau. Engkau akan mendirikan rumah tapi tidak mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tapi engkau tidak mengecap hasil buahnya. Masih ingat di Ulangan 6? Teman-teman, kita lihat sedikit Ulangan 6 ya. Ulangan pasal 6, saya minta Indarto untuk baca Ulangan pasal 6. Ya, Indarto, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-11. 10-11 ya. Baca Indarto, Ulangan pasal 6 ayat 10 dan 11. Silakan. Tidak kau dirikan. Ya,
ayat 12 memang perintahnya kenyang ya. Kamu belum selesai, salah mocone lambat. Jadi teman-teman, semua yang sebelumnya itu Israel dapat cuma-cuma, yang bangun orang Kanaan, mereka nanti gitu. Israel kan dulu datang ke dalam Kanaan itu kan istilahnya nggak bangun rumah, nggak nanam anggur, tapi langsung nikmatin. Nah ini kebalik, nanti Israel yang akan mengalami seperti itu ya. Kalau kita lihat di Amsal ya, pasal 13 ya, itu bicara orang jahat itu mengumpulkan harta untuk orang benar. Ya, ngumpulin tapi diambil orang benar atau sebagai penghukuman ya. Ayat 30 sekali lagi, engkau akan membuat kebun anggur tapi tidak mengecap hasilnya, lembumu akan disembelih orang, kambing dombamu akan diberikan kepada musuh, anakmu laki-laki dan perempuan akan diberikan kepada bangsa lain, dan engkau hanya melihatnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa nggak ngenes itu, apa nggak mengerikan itu, anak kita diambil dan kita ora iso opo-opo. Kau akan menjadi gila karena apa yang kau lihat oleh matamu. Ayat 35, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara yang jahat, Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu. Nah ini berkat antitesis dari kekudusan ya. Engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Yang sebelumnya kudus, menyembah Allah yang monoteisme ya, Yahweh Elohim itu YHWH, sekarang dia ikut terlibat dalam penyembahan berhala, dan kutuk-kutuk tadi akan menyertai mereka. Ayat 44 ya, ia akan memberi pinjaman kepadamu tapi engkau tidak memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, musuh akan menjadi kepala, tapi engkau akan menjadi ekor. Kita jadi babu ya, kita jadi orang nomor 2 terus ya. Israel itulah dialami oleh Israel. Teman-teman, itulah Yosua juga sudah memperingatkan ini kepada orang Israel. Kalau kita baca sebelum Yosua pamit ya, setelah dia cukup umur dan mulai sebagian besar tanah Kanaan sudah direbut, Yosua berkata hal yang sama teman-teman. Yosua pasal 24 ayat 13. Yosua pasal 24 ayat 13, demikianlah kuberitakan kepadamu, kuberikan kepadamu negeri yang kamu beroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur atau kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ada luar biasa berkat kepada Israel itu yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak bisa mereka usahakan sendiri. Permintaan Tuhan cuma satu, menjadi bangsa yang kudus, mendengarkan baik-baik, setia melakukan, maka akan diangkat dan dimuliakan. Kebanyakan kita, baik mahasiswa, baik pelayanan, baik kepemimpinan ya, keluarga, kita saking sibuknya bekerja, melayani, tidak punya waktu untuk mendengarkan dari Tuhan dengan baik-baik. Kalau nggak pernah mendengarkan, nggak merenungkan kebenaran firman Tuhan, mencari saat teduh untuk merenung ya, reflecting gitu, maka kita hanya akan terseret oleh arus sibuknya dunia ini, sibuknya pelayanan. Saya sangat tergoda sekali untuk bangun pagi dan membangun, mengerjakan rapat, telepon sana, telepon sini begitu ya. Apa yang saya alami? Saya tersesat. Saya nggak bisa lagi dengar firman Tuhan. Saya nggak renungkan saat teduh ya. Godaannya besar sekali. Tapi saya tahu ayat 1 itu tadi ya, itu adalah kunci dari berkat atau kutuk. Semua tadi yang di dalam bagian kutuk itu jelas nggak dengerin baik-baik. Simpel aja teman-teman. Dengerin baik-baik, lakukanlah dengan setia, dan engkau akan diangkat sebagai pada bangsa Israel dan pada kita juga. Tapi yang terjadi berikutnya ya, tidak mendengarkan dengan baik-baik, tidak melakukan dengan setia, dan akan mengalami penindasan hukuman.
Tuhan itu setia, dan ketika berbalik Israel itu akan disembuhkannya. Tapi Yesus menghadapi tegar tengkuk Israel. Seandainya engkau berbalik, ingin ya, waktu Yerusalem, oh Yerusalem, seperti apa, induk kehilangan, induk apa, anak ayam kehilangan induknya, sebetulnya ingin dilindungi dalam rengkuhan sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Tidak mau. Teman-teman, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Berkat dan kutuk berawal dari hati-hati baik-baik mendengarkan firman-Nya. Kemudian kita bisa melakukan dengan setia, dan Dia akan bekerja mengangkat kita. Teman-teman yang saya kasih, Sivitas Akademia, STTJKI yang saya hormati, mari, apapun yang kita lakukan, apapun permasalahan, kesibukan kita, berkat dan kutuk itu ditentukan oleh sikap kita. Maukah kita datang kepada Tuhan Yesus? Kasih karunia-Nya yang luar biasa itu juga tetap diberikan dengan cuma-cuma memang, tapi kita diberi kehendak untuk menerimanya atau menyia-nyiakannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.